Bangun, Nona, dengar suaraku. Jangan pergi dulu. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Bayangkan ini. Di pinggir landasan Bandara Haneda, di tempat orang-orang hanya melihat pesawat, lampu runway, dan jadwal keberangkatan, ada seorang perempuan muda tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, napasnya tipis, rambut hitamnya berantakan menutupi wajah pucat yang biasanya dipuja kamera majalah bisnis. Dia bukan korban kecelakaan, bukan juga orang yang tersandung atau pingsan karena lelah. Dia dibuang hidup-hidup oleh ayah tirinya sendiri, hanya untuk merebut seluruh warisan yang seharusnya jadi miliknya. Dan yang lebih membuat dunia seperti berhenti berputar adalah ini. Saat semua orang yang punya jabatan, seragam, dan kuasa memilih menoleh ke arah lain, justru seorang TKI miskin, seorang lelaki yang bahkan tidak mengenalnya, datang dan mengulurkan tangan, bukan karena ingin hadiah, bukan karena ingin terkenal, tapi karena hatinya menolak membiarkan seseorang mati sendirian. Siapa sebenarnya lelaki miskin itu? Dan kenapa justru dia yang menjadi kunci kebangkitan sang CEO, cantik yang dibuang seperti sampah? Dengarkan sampai akhir, karena kisah ini akan menyeret perasaanmu pelan-pelan, sampai akhirnya kamu sadar ada luka yang tidak terlihat, tapi bisa membunuh lebih cepat dari jatuhnya tubuh di aspal. Sebelum kita mulai, izinkan aku berkata pelan. Kalau kamu suka kisah-kisah yang mengguncang hati, kisah yang membuat kita percaya bahwa kebaikan masih hidup di dunia yang keras, bantu aku dengan like, subscribe, dan tulis di komentar kamu mendengarkan dari daerah mana. Semoga setiap yang sudah mendukung, rezekinya mengalir deras, urusannya dimudahkan, dan doanya diijabah. Dan sekarang, inilah kisahnya. Langit sore di atas Tokyo terlihat lembut, seolah kota itu sedang menenangkan siapapun yang menatapnya dari kejauhan. Cahaya matahari menembus kaca-kaca gedung pencakar langit, memantul seperti kilau emas. Di salah satu gedung tertinggi itu, berdiri kantor pusat Nakamura Air, perusahaan penerbangan mewah terbesar di Jepang. Di lantai yang dulu dipenuhi tawa, tepukan bahu, dan wangi kopi hangat. Kini hanya ada sunyi yang tajam. Di sebuah ruang kerja yang dulunya milik sang pendiri, duduk seorang gadis muda bergaun hitam. Namanya Aiko Nakamura. Umurnya baru 24 tahun, wajahnya lembut, kulitnya bening seperti porselen, tapi tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan air mata sampai akhirnya air matanya sendiri takut untuk jatuh. Di sudut meja ada sebuah bingkai foto tua. Foto itu menunjukkan seorang pria dengan senyum tenang dan mata penuh keyakinan. Nakamura Daichi, ayah kandung Aiko, pria visioner yang membangun kerajaan jet pribadi dari nol, dari tangan yang dulu tidak punya apa-apa, sampai akhirnya bisa menguasai langit. Dan sekarang, pria itu hanya tinggal kenangan yang membeku di balik kaca foto. Aiko adalah satu-satunya anak dari pernikahan Daichi dengan seorang wanita Jepang berdarah campuran Eropa. Sejak kecil, hidup Aiko dibalut kemewahan yang bahkan sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Pelayan, sopir pribadi, sekolah terbaik, pesta yang dihadiri orang-orang paling berkuasa. Bahkan saat usianya baru 15 tahun, ia sudah memiliki jet sendiri. Semua orang memanggilnya anak emas, pewaris takhta bisnis udara yang digandrungi para elit Jepang dan internasional. Namun, semua yang terlihat indah itu runtuh sejak 3 tahun lalu. Ketika Daichi meninggal dalam kecelakaan pesawat yang sampai hari ini, sebabnya tidak pernah benar-benar terungkap. Dan sejak hari itu, bukan hanya perusahaan yang berubah, ibunya berubah, rumahnya berubah. Udara di sekelilingnya pun terasa berbeda, seolah hidup mulai menyiapkan pisau yang pelan-pelan akan mengiris. Tak lama setelah Daichi pergi, ibunya menikah lagi. Dengan seorang duda kaya bernama Hiroshi Yamamoto, pemilik perusahaan teknologi yang kemudian bergabung ke dalam kepemilikan saham Nakamura Air. Pada awalnya, Hiroshi terlihat seperti penyelamat. Kata-katanya halus, senyumnya rapi. Ia memanggil Aiko anak, seolah darah mereka benar-benar sama. Tapi kamu tahu, ada orang yang bisa memelukmu dengan hangat sambil diam-diam menghitung berapa nilai yang bisa dia ambil dari hidupmu. Hari-hari,
Aiko berubah perlahan, seperti ruangan yang lampunya dikurangi sedikit demi sedikit, sampai kamu sadar kamu sudah duduk dalam gelap. Hiroshi mulai menyentuh dokumen-dokumen perusahaan warisan Daiichi, mulai hadir di rapat direksi, mulai berbicara lebih keras daripada siapapun, dan pelan-pelan mengambil alih peran yang seharusnya dipegang Aiko. Suatu malam, saat Aiko memprotes keputusan investasi besar yang dibuat tanpa persetujuannya, Hiroshi hanya berkata dengan tenang, seolah semua ini wajar, ini hanya demi kelangsungan perusahaan. Aiko menatap meja. Ibunya diam, tidak membela, tidak menatap matanya. Seolah ikut tunduk pada suaminya yang baru, seolah cinta bisa dibeli dengan rasa aman yang palsu. Di kantor, udara semakin dingin. Karyawan-karyawan lama yang dulu setia pada ayahnya satu persatu mengundurkan diri, diganti oleh orang-orang baru yang loyal pada Hiroshi. Bahkan sekretaris pribadi Aiko, Yumi, menghilang tanpa pamit. Tidak ada pesan, tidak ada perpisahan. Hanya lubang kosong yang membuat Aiko semakin merasa ia sendirian. Dia masih CEO secara sah. Namanya masih ada di dokumen resmi. Tapi dalam kenyataan, setiap keputusan besar sudah bukan di tangannya. Aiko mulai merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, seperti bayangan yang masih ada, tapi dianggap tidak berarti. Suatu sore, Aiko berdiri di depan kaca ruang meeting lantai 30. Dari sana, ia bisa melihat apron bandara milik perusahaan. Di sana, terparkir sebuah jet putih dengan garis emas, anggun dan diam, seperti makhluk hidup yang sedang menunggu tuannya. Jet itu bernama Daiichi-wan, hadiah terakhir dari ayahnya. Dulu, Aiko bisa menaiki jet itu kapanpun. Kini, bahkan hak untuk menyentuh tangga jet itu pun harus melalui izin Hiroshi. Ketika hari berganti malam, Hiroshi memanggil Aiko ke ruangannya. Nada suaranya dingin, rapi, seperti pisau yang baru diasah. Besok ada pertemuan penting dengan investor dari Singapura. Kamu harus hadir, kita naik jet Daiichi-wan. Tapi ingat, jangan banyak bicara di rapat. Duduk saja dan senyum. Aiko menelan ludah. Kata-kata itu bukan permintaan, itu perintah. Aiko ingin membantah, ingin berteriak bahwa dia bukan boneka pajangan. Tapi ia sadar, posisinya rapuh. Satu kalimat saja bisa dipelintir. Satu emosi saja bisa dijadikan alasan untuk menyingkirkannya. Malam itu, Aiko duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka surat-surat lama dari ayahnya. Di salah satu surat, Daiichi pernah menulis kalimat yang seperti ditujukan untuk hari ini. Jika suatu hari kamu merasa semua orang tak memihakmu, cari manusia yang hatinya masih utuh. Jangan cari kekuatan dari harta, tapi dari kasih. Aiko menggenggam surat itu erat-erat. Ada air yang menetes dari matanya, tapi ia cepat menghapusnya. Ia harus kuat. Ia selalu diajarkan untuk kuat. Tapi, tidak ada yang pernah mengajarkan bagaimana caranya tetap kuat saat orang-orang terdekatmu justru menyiapkan jurang untuk menjatuhkanmu. Esok paginya, Aiko melangkah masuk ke dalam jet dengan langkah anggun. Ia mengenakan jas putih elegan dan kacamata hitam. Dari luar, dia terlihat sempurna. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar seperti alarm yang tidak terdengar. Di belakangnya, Hiroshi masuk bersama dua orang pria asing yang tidak Aiko kenal. Kru jet terlihat kikuk. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Tidak ada senyum yang tulus, seolah Aiko hanyalah penumpang biasa yang kebetulan duduk di kursi depan. Jet mulai bergerak, dan saat Aiko duduk, rasa mual merambat di perutnya. Bukan karena turbulensi, tapi karena firasat buruk yang menempel seperti bayangan. Aiko belum tahu bahwa perjalanan ini bukan menuju pertemuan investor, bukan menuju agenda bisnis, tapi menuju awal petaka, bahwa di tengah langit dia akan dibuang seperti barang tak berguna, dan saat semua orang menjauh darinya, akan ada satu tangan yang datang, bukan dari kalangan jet set, tapi dari seseorang yang bahkan tidak tahu siapa Aiko Nakamura. Mesin jet itu terus melaju dengan suara halus yang biasanya terdengar menenangkan, tapi kali ini justru seperti dengungan panjang yang menekan dada. Aiko duduk tegak, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan, berusaha terlihat tenang. Di depannya, Hiroshi menyilangkan kaki dengan santai, seolah mereka sedang pergi liburan,
bukan sedang membawa seorang gadis menuju sesuatu yang tidak bisa ia baca arahnya. "Kamu kelihatan lelah," kata Hiroshi pelan, suaranya lembut, tapi matanya tidak pernah benar-benar hangat. "Mungkin karena terlalu banyak berpikir," jawab Aiko, menatap lurus ke depan, menelan rasa pahit yang menumpuk di tenggorokan. Hiroshi tersenyum tipis, senyum yang rapi yang biasanya dipakai di depan kamera. "Kamu masih terlalu muda untuk memahami permainan orang dewasa." Kalimat itu seperti jarum, tidak keras, tapi menusuk di tempat yang paling rapuh. Aiko ingin membalas, ingin berkata bahwa dia bukan anak kecil, bahwa perusahaan itu dibangun oleh ayahnya, bahwa namanya Nakamura bukan pajangan. Tapi ia tahu, di ruang tertutup seperti ini, kata-kata bisa dipelintir. Emosi bisa dijadikan bukti bahwa ia tidak stabil, dan Hiroshi, dengan semua orang baru yang berdiri di belakangnya, menunggu celah itu seperti serigala menunggu mangsa terpeleset. Dua pria asing di belakang mereka mulai berbicara dengan nada bisnis yang dingin. Mereka membicarakan saham, merger, pengalihan aset, seolah sebuah kehidupan bisa dipindahkan seperti file di komputer. Nama Aiko disebut-sebut, tapi bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai hambatan, sebagai simbol. Seolah dirinya hanya tanda tangan yang perlu dihilangkan. Aiko menahan napas. Dia tidak akan menangis di depan mereka. Tidak sekarang. Tidak di kabin jet hadiah terakhir ayahnya. Waktu terasa melambat. Jet itu tidak menuju terminal utama seperti biasanya. Aiko merasakan perubahan jalur, perubahan getaran roda, seperti sesuatu yang sengaja dibelokkan. Dadanya semakin sesak, firasat buruk makin menempel seperti bayangan. Lalu Hiroshi mencondongkan badan, suaranya turun hampir menjadi bisikan. "Ada satu hal lagi," katanya. "Setelah mendarat nanti, kamu akan tanda tangan, kamu akan mengundurkan diri. Dengan rapi, dengan tenang. Anggap saja ini perpisahan." Aiko menoleh cepat, matanya melebar. "Apa maksudmu?" Hiroshi menatapnya tanpa emosi. "Kamu sudah terlalu merepotkan." Jet melambat lebih jauh, seolah sedang mencari tempat yang tidak terlihat banyak orang. Dan sebelum Aiko sempat berdiri, pintu kabin bagian belakang terbuka. Angin dingin menerpa, membuat rambutnya bergetar, membuat kulitnya merinding. Suara luar seperti kosong, sepi, tidak seperti bandara yang ramai. Seolah ini, sudut yang sengaja dipilih, sudut yang jarang dilalui siapapun. Aiko mundur satu langkah, lidahnya keluh, tubuhnya menolak percaya. "Aku masih CEO," katanya. Suara itu nyaris pecah. "Namaku ada di dokumen." Hiroshi tertawa pendek, dingin. "Mungkin di atas kertas, tapi kertas bisa dibakar." Dorongan itu datang tiba-tiba. Tidak keras, tidak dramatis seperti di film, justru lebih kejam karena dilakukan begitu mudah, seperti membuang benda yang tidak berguna. Tubuh Aiko terhuyung, lalu jatuh, dunia berputar, suara angin menjerit, dan dalam sepersekian detik, ia menghantam aspal apron dengan sakit yang meledak dari pelipis hingga ke tulang rusuk. Pandangannya gelap, napasnya tersangkut. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Di atas, suara mesin jet menjauh, semakin kecil, semakin jauh, seolah langit menelan semuanya tanpa sisa. Langit yang tadi tampak cerah kini terasa kejam. Aiko tergeletak di pinggir area bandara yang sunyi, tubuhnya dingin, matanya setengah tertutup. Darah merembes dari pelipisnya. Seorang pewaris langit Jepang yang selama ini dikelilingi kemewahan, kini tidak lebih dari seorang perempuan tak berdaya yang bahkan tidak mampu memanggil bantuan. Beberapa kendaraan operasional melintas dari kejauhan. Ada yang melihat sekilas, ada yang pura-pura tidak melihat. Dalam dunia besar seperti bandara internasional, orang terbiasa melewati hal-hal yang tidak ingin mereka urus. Dan Aiko dianggap bukan urusan siapapun. Sementara jet itu sudah kembali mengudara, Hiroshi berdiri di jendela kabin, memandang ke bawah ke titik kecil yang makin lama makin hilang. Wajahnya tenang, seperti orang yang baru saja menutup buku. "Nanti bilang saja dia menghilang," katanya pada asistennya. Tekanan mental, bunuh diri. Keluarga kaya itu mudah dipercaya kalau sudah diberi narasi yang indah. Asisten itu mengangguk,
Semuanya sudah diatur. Di sisi lain, jauh di bawah, Aiko berusaha membuka mata. Pandangannya buram. Dada terasa seperti ditusuk setiap kali ia menarik napas. Dalam kepalanya ada gema kenangan, seolah suara ayahnya memanggil dari jauh. Bukan suara nyata, hanya bayangan yang menahan dirinya agar tidak benar-benar tenggelam. Dan tepat saat ia hampir menyerah, langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, ragu-ragu. Seorang pria muda berhenti beberapa meter dari tubuhnya. Bajunya kusam, ada noda debu dan bekas oli. Topi kainnya sudah pudar warnanya. Di tangannya ada alat kebersihan. Wajahnya sawo matang, matanya lelah, tapi ada sesuatu yang jujur di sana. Namanya Fajar, seorang TKI dari Indonesia yang bekerja di area bandara, mengerjakan pekerjaan yang sering tidak dianggap manusia, hanya agar bisa mengirim uang ke ibunya di kampung. Langkah Fajar terhenti. Ia menatap tubuh Aiko yang tergeletak. Ya Allah, gumamnya. Tangannya gemetar. Di tempat seperti ini, menolong orang bisa menjadi masalah. Ia pernah melihat orang kecil seperti dirinya dipersulit hanya karena berada di waktu dan tempat yang salah. Tapi saat ia melihat wajah pucat itu, luka di pelipisnya, darah yang masih basah, sesuatu di dalam hatinya menolak untuk pergi. Fajar berlutut di samping Aiko. "Mbak, dengar saya. Jangan tidur. Jangan dulu." Aiko tidak bisa menjawab. Matanya berkedip pelan. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Fajar menelan ludah. Lalu ia melakukan hal yang bagi orang seperti dia terasa mustahil. Dengan tenaga seadanya, ia mengangkat tubuh Aiko yang berat, menahan rasa sakit di punggungnya sendiri. Setiap langkah terasa seperti menahan batu, kakinya gemetar, nafasnya memburu. Tapi ia memaksa, karena ia tahu kalau ia berhenti, perempuan ini mungkin tidak akan bangun lagi. Ia membawa Aiko ke sebuah pos kecil bekas gudang peralatan yang jarang dipakai. Bangunannya reot, ditutupi seng tua, bau minyak tanah dan karat menyambut di udara. Tidak ada kemewahan, tidak ada selimut tebal, hanya lantai dingin dan sudut sempit yang bisa menjadi tempat bersembunyi dari mata orang-orang. Aiko perlahan membuka mata, pandangannya masih berputar. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya seperti tidak milik sendiri. "Jangan dulu, Mbak," suara Fajar terdengar dekat, hangat tapi canggung. "Pelan-pelan." Aiko menatap wajahnya, wajah pria yang asing. Ada bekas luka kecil di bawah mata kirinya. Rambutnya lepek karena keringat, tapi sorot matanya tidak menuntut apa-apa. Tidak seperti tatapan orang-orang yang biasa melihat Aiko sebagai angka, status, dan peluang. Di mana ini? Suara Aiko serak, nyaris tidak terdengar. "Gudang kecil, Mbak," jawab Fajar. "Tempat saya biasa naruh alat. Saya lihat Mbak di luar. Saya takut kalau saya tinggalin." Aiko memegang pelipisnya. "Perih." Ia mengingat kilasan pintu terbuka. Angin, dorongan, wajah Hiroshi yang dingin, lalu aspal. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena kenyataan yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Fajar buru-buru berdiri, gelisah melihat Aiko menggigil. "Mbak jangan dipaksa ingat dulu," katanya cepat. "Saya bikin Mbak makan dulu ya. Mbak pasti lapar." Dan anehnya, suara perut Aiko memang mengalahkan rasa curiga. Ia lapar, sangat lapar. Bukan lapar orang kaya yang memilih menu, tapi lapar orang yang jatuh dan ditinggalkan, yang tubuhnya meminta hidup. Fajar mengambil mangkuk plastik, menuangkan bubur hangat yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Bubur sederhana. Tidak ada garnish, tidak ada sendok perak. Tapi di saat itu, mangkuk itu terasa seperti satu-satunya hal yang masih berpihak pada Aiko. Aiko makan pelan. Setiap suapan membuat matanya panas. Ia tidak mengerti kenapa pria ini menolongnya. Ia bahkan tidur di lantai dingin, di tempat yang bocor kalau hujan, hanya untuk memberi ruang kepada orang asing. "Kenapa? Kamu nolong aku?" tanya Aiko akhirnya. Suaranya gemetar. Fajar terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Saya juga nggak tahu, Mbak," katanya jujur. "Saya cuma, kalau lihat orang butuh pertolongan, saya nggak bisa jalan terus. Saya pernah ada di posisi nggak punya siapa-siapa." Kata-kata itu menampar halus.
Aiko terbiasa hidup dikelilingi orang yang selalu berkata benar, selalu tersenyum, selalu rapi, tapi banyak yang hatinya kosong. Di sini, di gudang sempit ini, ada ketulusan yang tidak pernah ia temukan di ruangan rapat. Fajar membuatkan teh panas dari sisa teh celup yang sudah dipakai 2 kali. Tangannya kasar, tapi gerakannya lembut, seperti merawat adik sendiri. "Atapnya suka bocor, Mbak," katanya sambil tersenyum kecil. "Tapi saya sudah hafal arah bocornya." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aiko tertawa kecil. Tawa yang tipis, rapuh, tapi nyata. Tawa pertama yang keluar bukan karena pesta, bukan karena kamera, melainkan karena seseorang yang tidak punya apa-apa. Justru memberi sesuatu yang paling mahal, rasa aman. Malam itu hujan turun pelan. Bunyi tetes air di seng tua seperti musik yang meninabobokan. Aiko duduk bersandar pada dinding, memandangi cahaya lampu kecil yang redup. Dalam kepalanya, badai masih ada, tapi di dadanya, untuk pertama kalinya, ada rasa damai yang aneh. Aiko menatap Fajar, lalu bertanya lirih, seperti orang yang sedang bicara pada takdirnya sendiri. "Kamu percaya nasib bisa berubah?" Fajar menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Saya nggak tahu soal nasib, Mbak," jawabnya. "Tapi saya tahu soal jalan. Kalau kita terus melangkah, cepat atau lambat, kita ketemu tempat yang kita cari." Aiko memejamkan mata. Kata-kata itu sederhana, tapi justru karena sederhana, rasanya seperti pegangan yang kuat di tengah jurang. Namun damai itu tidak akan berlangsung lama. Karena pagi berikutnya, saat Aiko melangkah keluar dan melihat dunia berjalan seperti biasa, ia akan menemukan satu layar besar yang menampilkan wajahnya, dan suara Hiroshi yang mengumumkan dirinya menghilang dengan narasi yang sudah disiapkan rapi. Pagi itu, Tokyo terasa seperti tidak pernah peduli pada tragedi siapapun. Kereta tetap datang tepat waktu. Orang-orang tetap berjalan cepat dengan wajah datar. Kopi tetap dijual di sudut stasiun. Dan di balik semua rutinitas itu, ada seorang perempuan yang seharusnya menjadi pewaris langit. Kini berdiri di depan sebuah layar besar, menatap wajahnya sendiri seperti menatap makam. Aiko keluar dari gudang kecil itu dengan langkah pelan. Hujan semalam meninggalkan udara dingin yang menempel di tulang. Jaket yang dipinjamkannya dari Fajar terlalu besar. Lengan baju menutupi hampir separuh tangannya. Rambutnya masih kusut, pelipisnya masih dibalut kain seadanya. Setiap kali ia mengangkat kepala, rasa nyeri berdenyut pelan mengingatkan bahwa semua ini bukan mimpi buruk yang akan hilang begitu ia berkedip. Fajar berjalan di sampingnya, cemas seolah takut Aiko jatuh lagi. "Mbak, kalau pusing, bilang ya," katanya pelan. Aiko mengangguk, tapi matanya tidak benar-benar melihat jalan. Di dalam kepalanya, kata-kata Hiroshi berulang seperti rekaman rusak. "Kamu terlalu merepotkan, kamu akan tanda tangan, kamu akan mengundurkan diri." Lalu mereka melewati area umum bandara, dan disitulah Aiko melihatnya. Layar raksasa di dekat pintu keluar menampilkan breaking news. Wajah Aiko muncul dalam gambar formal, foto yang diambil saat ia masih menjadi CEO muda yang dielu-elukan media. Wajahnya tersenyum, rapi, kuat. Tapi tulisan besar di bawahnya menghantam lebih keras daripada jatuhnya tubuh ke aspal. Aiko Nakamura dilaporkan hilang. Diduga mengalami tekanan mental berat. Aiko berhenti mendadak. Lututnya seperti kehilangan tenaga. Dada yang semalam sudah sesak, kini terasa seperti diremas dengan kedua tangan. Di layar muncul Hiroshi. Jasnya rapi, rambutnya tersisir sempurna, ekspresinya dibuat sedih dengan sangat profesional. Ia berdiri di depan mikrofon, dikelilingi beberapa orang yang Aiko kenal sebagai jajaran direksi baru. Bahkan ibunya ada di sana. Wajah ibunya pucat, mata ibunya merah. Tapi Aiko melihat sesuatu yang lebih menyakitkan dari air mata. Ibunya tidak tampak terkejut. Ibunya tidak tampak menuntut kebenaran. Ibunya hanya berdiri seperti seseorang yang sudah setuju dengan skenario. Hiroshi berbicara dengan suara pelan, penuh empati palsu. "Aiko adalah anak yang rapuh akhir-akhir ini. Kami semua sangat khawatir. Kami akan melakukan pencarian. Kami meminta publik menghormati privasi keluarga." Aiko menatap layar itu sampai matanya panas.
Rasanya seperti dirinya sedang dikubur, hidup-hidup, bukan oleh tanah, tapi oleh kata-kata. Dia bohong, bisik Aiko, suaranya hampir tidak keluar. Fajar mengikuti pandangan Aiko, lalu melihat wajah Aiko di layar. Ia tersentak, matanya membesar. Itu Mbak, suaranya bergetar. Mbak siapa sebenarnya? Aiko menutup mata sebentar. Ada rasa malu yang aneh muncul. Bukan karena ia bersalah, tapi karena selama ini ia hidup di menara tinggi, sementara orang seperti Fajar hidup di lantai paling bawah. Dan kini, di saat ia jatuh, justru lantai bawah itulah yang menyelamatkannya. Aku Aiko Nakamura, jawabnya pelan. Aku, CEO Nakamura Air. Fajar menelan ludah. Tubuhnya kaku beberapa detik. Ia bukan tidak percaya. Ia hanya tidak pernah membayangkan orang yang ia selamatkan adalah wajah yang ada di layar-layar berita, nama yang disebut orang-orang kaya di lounge VIP. Ya Allah, ia bergumam lirih. Seperti baru sadar ia baru saja memegang sesuatu yang jauh lebih besar daripada hidupnya sendiri. Lalu ia menatap Aiko dengan serius, lebih serius dari sebelumnya. Kalau begitu, Mbak dalam bahaya. Kalimat itu seperti pintu yang terbuka ke kenyataan paling gelap. Aiko menarik napas, lalu mengangguk pelan. Aku sudah dibuang, katanya, suaranya patah. Dia dorong aku dari jet. Dia ingin aku hilang. Kalau aku hilang, dia bisa ambil semuanya. Fajar memandang sekeliling. Orang-orang lalu lalang. Petugas keamanan. Kamera. Dan di saat seperti ini, Aiko tidak lagi aman berdiri di tempat terbuka. Kita pergi dari sini dulu, kata Fajar cepat. Mbak, jangan lama-lama di area umum. Mereka kembali ke jalur sempit di belakang gudang. Di sana, suara bandara menjadi jauh. Hanya ada angin dan langkah kaki. Aiko menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang ia tahan sejak kemarin akhirnya jatuh. Pelan, seperti bendungan yang retak. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa lagi, katanya di sela tangis. Perusahaanku sudah diambil. Karyawanku sudah diganti. Ibuku berdiri di samping dia. Fajar terdiam, lalu duduk di dekatnya, menjaga jarak tapi tetap dekat. Ia tidak menyentuh Aiko, karena ia tahu tidak semua orang kuat untuk disentuh saat hatinya hancur. Mbak masih hidup, katanya akhirnya. Suaranya tenang dan dalam. Itu saja sudah bikin rencana dia gagal. Aiko mengangkat wajahnya, mata merah, napas tidak stabil. Tapi bagaimana aku buktikan? Aku bahkan tidak punya ponsel. Dompetku hilang, semua kartu dan identitasku, dia pasti sudah ambil. Fajar berpikir keras. Wajahnya menegang, seperti sedang menghitung risiko yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Karena ia sadar, menolong Aiko bukan sekadar menolong orang pingsan. Ini perang. Dan dalam perang, orang kecil seperti dia sering jadi korban pertama. Mbak punya orang yang Mbak percaya, tanyanya pelan. Aiko mencoba mengingat. Satu nama muncul dalam benaknya seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Bukan ibunya, bukan direksi, tapi seseorang dari masa ayahnya. Kenji Sato, bisik Aiko. Dia kepala keamanan lama ayahku. Dia yang paling setia. Tapi, aku tidak tahu dia masih di perusahaan atau sudah disingkirkan. Fajar mengangguk. Kita cari cara hubungi dia, katanya. Tapi Mbak, kalau berita sudah bilang Mbak hilang, bisa jadi mereka juga sudah nyari Mbak. Aiko menggigil, dan benar saja. Tidak lama setelah itu, dari jauh terdengar suara mobil berhenti. Ada langkah kaki cepat, ada suara radio komunikasi, ada orang berbicara dengan nada tegas. Fajar menoleh, wajahnya langsung pucat. Mereka datang, bisiknya. Aiko menahan napas. Tubuhnya menegang seperti hewan yang mendengar pemburu mendekat. Fajar menarik Aiko masuk lebih dalam ke gudang. Ia menutup pintu pelan, kemudian memberi isyarat agar Aiko diam. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kardus dan peralatan lama. Bau karat dan debu menusuk hidung. Aiko menutup mulutnya agar napasnya tidak terdengar. Di luar, suara sepatu mendekat. Seseorang mengetuk pintu gudang keras. Buka, ini pemeriksaan, Fajar menatap Aiko. Di matanya ada ketakutan, tapi juga tekad. Ia berjalan ke pintu, mencoba terlihat biasa. Siapa? Tanya Fajar. Suaranya ia buat datar.
pintu didorong dari luar. 2 pria masuk. Seragam mereka bukan petugas bandara biasa. Mereka terlihat seperti keamanan swasta. Langkah mereka terlalu yakin, tatapan mereka terlalu dingin. Salah satu dari mereka membawa foto di ponsel, foto Aiko yang sama seperti di layar berita. "Kami cari perempuan ini," kata pria itu. "Kamu lihat." Fajar menahan napas. Ia menggeleng pelan. "Enggak, Pak. Saya kerja di sini dari tadi. Enggak lihat siapa-siapa." Pria itu menatap Fajar dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai seberapa mudah ia bisa dipatahkan. Lalu, ia melangkah masuk, matanya memindai ruangan. Senter dinyalakan, cahaya bergerak di dinding, di lantai, di kardus-kardus. Aiko menahan air mata yang ingin jatuh. Jantungnya berdentum keras, seperti ingin keluar dari dada. Ia merasakan tangan sendiri dingin, kakinya bergetar. Di momen itu, ia sadar satu hal. Hidupnya sekarang bukan lagi tentang reputasi atau jabatan. Ini tentang bertahan hidup. Tentang tidak ditemukan oleh orang-orang yang ingin memastikan ia benar-benar hilang. Senter itu semakin dekat. Cahaya hampir menyentuh tempat persembunyian Aiko. Dan tepat saat itu, terdengar suara lain dari luar. Teriakan seorang pekerja bandara memanggil. "Hei, ada masalah di gate belakang, cepat!" 2 pria itu berhenti. Mereka saling menatap. Salah satunya mengumpat pelan, lalu menatap Fajar sekali lagi, penuh ancaman. "Kalau kamu bohong," katanya dingin, "kamu akan menyesal." Mereka keluar dengan langkah cepat. Pintu gudang tertutup lagi. Kali ini dengan dentuman yang membuat seluruh ruangan bergetar. Hening. Aiko baru berani menghela napas. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan lagi. Fajar mendekat, suaranya serak karena tegang. "Mbak, dengar," katanya pelan. "Mereka bukan cari Mbak untuk menolong. Mereka cari Mbak untuk menghilangkan Mbak." Aiko menatap Fajar, wajahnya basah oleh air mata. "Aku takut," bisiknya jujur, seperti anak kecil yang akhirnya mengaku. Fajar mengangguk, matanya juga merah menahan emosi. "Saya juga," katanya. "Tapi Mbak, kita nggak boleh kalah." Di luar, suara bandara kembali normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi bagi Aiko, hidup sudah berubah total. Ia kini buronan dalam cerita yang dibuat orang lain. Dan satu-satunya alasan ia masih bernapas adalah karena seorang lelaki Indonesia miskin memilih untuk tidak menutup mata. Dan di saat itu, Aiko mulai sadar, untuk merebut kembali hidupnya, ia harus belajar percaya pada orang yang tidak punya apa-apa. Karena justru di sanalah ia menemukan kejujuran. Hari mulai beranjak siang, tapi bagi Aiko, waktu terasa seperti berhenti di sudut gudang tua itu. Detik-detik setelah para pria itu pergi terasa panjang dan sunyi, seolah dunia menahan napas bersama mereka. Aiko masih duduk meringkuk, punggungnya menempel pada dinding seng yang dingin. Setiap bunyi langkah dari luar membuat bahunya menegang, setiap suara radio dari kejauhan membuat jantungnya kembali berdentum tidak teratur. Fajar menutup pintu gudang dengan hati-hati, lalu memastikan kunci seadanya terpasang. Ia menghela napas panjang, seperti baru saja lolos dari jurang. "Mbak, kita nggak bisa lama-lama di sini," katanya lirih, duduk di lantai berhadapan dengan Aiko. "Tempat ini sudah nggak aman." Aiko mengangguk pelan, kepalanya masih nyeri, tapi pikirannya mulai jernih. Ketakutan belum pergi, tapi kini bercampur dengan tekad yang perlahan tumbuh. Ia bukan lagi gadis yang hanya duduk di kursi empuk ruang rapat. Ia adalah seseorang yang nyaris mati. Dan orang yang nyaris mati biasanya punya satu kelebihan. Tidak ada lagi yang bisa ia takutkan selain kehilangan hidup itu sendiri. "Kita harus cari Kenji," kata Aiko pelan. "Kalau dia masih hidup, kalau dia masih setia, dia satu-satunya yang tahu rahasia ayahku. Dokumen asli, jalur kepemilikan, semua yang Hiroshi sembunyikan." Fajar mengangguk, tapi wajahnya tetap tegang. "Masalahnya Mbak nggak punya apa-apa sekarang. Nggak ada HP, nggak ada uang, nggak ada identitas." Aiko terdiam. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu dihiasi jam mahal dan cincin berlian kini kosong. Hanya ada goresan kecil dan sisa darah kering. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak punya apa-apa selain napas. "Ada satu tempat,"
kata Fajar tiba-tiba. Kamar kontrakan saya, kecil, sempit, tapi nggak ada yang tahu Mbak di sana. Aiko menatapnya kaget. Aku nggak mau merepotkanmu, katanya cepat. Kamu sudah terlalu banyak menolong. Fajar tersenyum tipis, senyum orang yang sudah terbiasa hidup tanpa pilihan mewah. Mbak, saya sudah terlibat sejauh ini. Mundur sekarang juga bahaya. Lagi pula, saya nggak tega ninggalin Mbak sendirian. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat karena kejujurannya. Aiko menunduk lalu mengangguk pelan. Terima kasih, bisiknya. Aku akan ingat ini seumur hidupku. Mereka keluar dari gudang lewat jalur belakang, menyelinap di antara bangunan dan truk logistik. Fajar berjalan sedikit di depan, selalu menoleh, memastikan tidak ada yang mengikuti. Aiko mengikuti dengan langkah pelan, menahan sakit di setiap gerakan. Dunia yang dulu terasa begitu besar dan mudah, kini terasa seperti labirin penuh jebakan. Perjalanan itu terasa panjang, padahal sebenarnya hanya beberapa kilometer. Kereta kota berisik, padat, penuh orang yang tidak tahu apa-apa tentang perempuan di sudut gerbong yang sedang menundukkan kepala dengan jaket kebesaran. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang memanggil namanya. Untuk pertama kalinya, Aiko menjadi benar-benar anonim. Dan anehnya, ada sedikit kelegaan di sana. Kontrakan Fajar berada di gang sempit, jauh dari pusat kota. Bangunannya tua, catnya mengelupas, tangganya berderit setiap diinjak. Di dalam, ruangannya hanya cukup untuk satu kasur tipis, satu meja kecil, dan dapur darurat. Tidak ada AC, hanya kipas tua yang berputar pelan. Tapi tempat itu terasa hangat karena tidak ada kebohongan di sana. Maaf ya Mbak, kata Fajar canggung. Tempatnya begini. Aiko menggeleng cepat. Ini lebih aman dari istana manapun, jawabnya jujur. Fajar mengambil kotak P3 kecil, sisa dari kiriman ibunya dulu. Ia membersihkan luka di pelipis Aiko dengan hati-hati, seperti takut melukai lagi. Tangannya kasar, tapi sentuhannya penuh perhatian. Aiko meringis pelan, lalu tersenyum kecil. Kamu seperti adikku, katanya tanpa sadar. Fajar terdiam sesaat, lalu tertawa kecil, malu. Ibu saya pasti senang dengarnya. Malam turun perlahan, lampu gang menyala redup. Dari jendela kecil, suara kota terdengar jauh, seperti dunia lain yang tidak bisa menjangkau mereka. Aiko duduk di kasur tipis itu, memandangi langit-langit, pikirannya berputar cepat. Aku harus muncul kembali, katanya akhirnya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang selamat. Fajar mengangguk. Kita butuh bukti, katanya. Kalau Mbak muncul tanpa bukti, mereka akan bilang Mbak berhalusinasi. Aiko menutup mata, mengingat wajah ayahnya, suaranya, caranya berbicara tentang bisnis dan manusia. Lalu, satu ingatan muncul. Tajam. Ayahku pernah bilang, katanya pelan, ada brankas lama, bukan di kantor pusat, tapi di hangar tua yang sudah tidak dipakai. Isinya dokumen cadangan, termasuk rekaman rapat rahasia. Fajar menatapnya. Kalau itu senjata. Aiko membuka mata, ada kilat kecil di sana. Dan Hiroshi pasti lupa, karena dia terlalu sibuk merasa menang. Namun, di saat yang sama, di sebuah ruangan mewah dengan lampu kristal, Hiroshi duduk dengan tenang sambil memandangi layar. Wajah Aiko masih terpampang di berita, kini dengan label baru. Pencarian diperluas. Ia tersenyum tipis. Cari terus, katanya pada asistennya. Pastikan dia tidak sempat bicara. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia kira sudah hilang itu sedang mengumpulkan kekuatan, perlahan, di tempat yang tidak pernah ia anggap penting. Dan di kamar sempit itu, Aiko berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lari selamanya. Ia akan kembali. Dan ketika ia kembali, semua kebohongan akan runtuh satu persatu. Malam itu, Aiko hampir tidak bisa tidur. Bukan karena kasur tipis atau suara kipas tua yang berderit, tapi karena pikirannya terus berlari. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Hiroshi muncul, senyumnya yang dingin, dorongan itu, suara angin, lalu rasa sakit yang menghantam tubuhnya. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Fajar yang tertidur di lantai dengan alas selimut tipis langsung terbangun. Mbak, suaranya cemas. Mimpi buruk. Aiko duduk memeluk lutut.
Aku masih bisa merasakan tangannya, katanya lirih. Seperti semua itu baru terjadi tadi. Fajar tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya duduk bersandar di dinding, menjaga jarak, tapi keberadaannya cukup untuk membuat Aiko tidak merasa sendirian. Di luar, hujan kembali turun, lebih deras dari semalam, seolah kota ini ingin mencuci sesuatu yang kotor. Menjelang subuh, saat langit mulai memucat, Aiko akhirnya berbicara lagi. Suaranya pelan, tapi ada keteguhan di sana. Hari ini, kita ke hangar tua itu. Fajar menghela napas panjang. Berarti kita masuk ke wilayah mereka. Aku tahu, jawab Aiko. Tapi kalau aku terus bersembunyi, aku akan mati perlahan. Bukan secara fisik, tapi sebagai diriku sendiri. Mereka berangkat saat kota belum sepenuhnya bangun. Fajar meminjam jaket tambahan dari tetangga, topi dan masker untuk Aiko. Wajahnya kini tertutup, hanya matanya yang terlihat. Mata yang dulu terbiasa menatap dunia dari ketinggian, kini memerhatikan setiap sudut jalan, setiap bayangan yang bergerak. Hangar tua itu berada di sisi bandara yang sudah lama ditinggalkan. Catnya pudar, pintunya berkarat, rumput liar tumbuh di sela-sela beton. Tidak ada penjagaan ketat, hanya satu kamera tua yang menggantung miring, seolah sudah lama tidak berfungsi. Ayahku sengaja simpan di sini, bisik Aiko. Dia selalu bilang, yang paling aman adalah tempat yang dianggap tidak penting. Fajar mencongkel pintu kecil di samping hangar dengan alat sederhana. Suara logam beradu membuat Aiko menahan napas. Tidak ada alarm, tidak ada sirene. Mereka masuk ke dalam dan udara lembab bercampur bau debu langsung menyergap. Di dalam hangar, cahaya redup. Pesawat tua terparkir diam seperti fosil masa lalu. Aiko berjalan pelan, jantungnya berdebar, seolah setiap langkah mendekatkannya pada ayahnya yang sudah tiada. Di sudut belakang, tersembunyi di balik rak besi, ada pintu kecil dengan panel angka. Aiko menutup mata sejenak, lalu menekan kombinasi yang diajarkan ayahnya bertahun-tahun lalu. Bunyi klik terdengar, pintu terbuka. Di dalamnya ada brankas besar. Fajar menatapnya dengan mata membesar, seperti melihat harta karun. Tapi bagi Aiko, ini bukan tentang uang, ini tentang kebenaran. Mereka membuka brankas itu bersama-sama. Di dalamnya ada map-map tua, flash disk, dan sebuah perekam kecil. Aiko mengambil perekam itu dengan tangan gemetar. Ia menekan tombol play. Suara ayahnya memenuhi ruangan, tenang, dalam, penuh kewaspadaan. Ia berbicara tentang ancaman internal, tentang Hiroshi, tentang rencana pengambil alihan paksa, tentang kemungkinan terburuk jika sesuatu terjadi padanya. Ada tanggal, ada nama, ada bukti. Aiko menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara. Ayah, sudah tahu, bisiknya. Dia sudah tahu dan tetap melindungiku. Fajar menunduk, merinding mendengar rekaman itu. Ini cukup, katanya pelan. Ini lebih dari cukup. Namun, tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari luar hangar. Terlalu jelas, terlalu dekat. Fajar langsung mematikan senter. Ada orang, bisiknya. Aiko menggenggam perekam itu erat-erat. Jantungnya kembali berpacu. Di momen itu, ia sadar mereka tidak lagi hanya melawan kebohongan. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Karena jika mereka tertangkap sekarang, semua bukti ini bisa hilang bersama mereka. Suara pintu hangar bergeser. Cahaya masuk dari celah. Ada bayangan bergerak di lantai. Fajar menatap Aiko. Suaranya hampir tidak terdengar. Kalau nanti saya alihkan perhatian, Mbak lari. Jangan lihat ke belakang. Aiko menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tidak, katanya tegas. Aku tidak akan meninggalkanmu. Langkah kaki itu semakin dekat. Dan di saat itulah, Aiko menyadari satu hal yang pahit sekaligus menguatkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berdiri sendirian di hadapan bahaya. Ada seseorang di sampingnya, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena kemanusiaan. Dan keputusan yang akan mereka ambil dalam hitungan detik ke depan akan menentukan apakah kebenaran akan hidup atau mati bersama mereka di hangar tua itu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu hangar. Suara besi tua berderit pelan saat pintu didorong sedikit lebih lebar. Cahaya pagi menyusup masuk,
memotong debu-debu yang melayang di udara. Aiko dan Fajar menahan napas, berdiri membeku di balik sayap pesawat tua yang sudah lama tidak terbang. Cari sampai ketemu, suara seorang pria terdengar dingin, rendah, penuh keyakinan. Dia tidak mungkin pergi jauh. Aiko mengenali nada itu. Bukan suara Hiroshi, tapi salah satu orang kepercayaannya. Orang yang terbiasa menyelesaikan urusan kotor tanpa banyak tanya. Tangan Aiko gemetar, tapi ia menggenggam perekam kecil itu semakin erat, seolah benda itu adalah jantung keduanya. Fajar mencondongkan badan, berbisik sangat pelan. Kalau mereka masuk lebih jauh, kita nggak punya banyak ruang. Aiko mengangguk. Otaknya bekerja cepat. Hangar ini seperti jebakan, jalan keluar hanya satu, dan mereka sudah terlambat untuk bersembunyi lebih lama. Langkah-langkah itu mendekat. Senter menyala, cahaya menyapu lantai, roda pesawat, dinding berkarat. Bayangan mereka bergerak, makin dekat, makin jelas. Detik-detik terasa seperti diseret. Dan tiba-tiba, sebuah suara keras menggema dari sisi lain hangar. Sebuah kaleng besi jatuh dan berguling, menimbulkan dentuman yang menggema. "Di sana!" teriak salah satu pria. Tanpa menunggu, Fajar bergerak cepat. Ia berlari ke arah berlawanan, sengaja menendang beberapa barang agar suaranya semakin jelas. Langkah-langkah para pria itu langsung mengejar, teriakan dan sumpah serapah memenuhi ruangan. Aiko berdiri terpaku sepersekian detik. Dadanya terasa nyeri. Ia ingin berteriak memanggil Fajar, ingin menghentikannya. Tapi ia tahu, ini adalah pilihannya. Pilihan yang dibuat orang yang tidak punya apa-apa, tapi berani mempertaruhkan segalanya. "Pergi!" teriak Fajar dari kejauhan. "Sekarang!" Aiko memejamkan mata sejenak, lalu berlari. Ia keluar lewat pintu samping, kakinya gemetar, napasnya terengah. Dunia di luar terasa terlalu terang, terlalu nyata. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa seperti mematahkan sesuatu di dalam dadanya. Ia berlari melewati rumput liar, melewati pagar rendah, hingga akhirnya mencapai jalan kecil di luar area bandara. Di sana, ia berhenti, membungkuk, menangis tanpa suara. Tangannya masih menggenggam perekam dan flash disk itu. Bukti, satu-satunya alasan semua ini terjadi. Beberapa menit kemudian, suara sirene terdengar samar. Aiko tidak tahu apa yang terjadi di dalam hangar. Ia tidak tahu apakah Fajar berhasil lolos, atau ditangkap, atau dipukuli. Ketidakpastian itu terasa lebih menyakitkan daripada luka di kepalanya. Dengan tangan gemetar, Aiko akhirnya menemukan telepon umum tua di sudut jalan. Dengan ingatan yang hampir kabur, ia memutar nomor yang ia hafal sejak kecil. Nomor yang pernah diajarkan ayahnya, hanya untuk keadaan darurat. Nada sambung, 1 kali, 2 kali. Kenji Sato, suara di seberang terdengar waspada. Aiko hampir menjatuhkan gagang telepon. "Pak Kenji!" Suaranya pecah. "Ini aku, Aiko." Hening beberapa detik, lalu napas berat terdengar. "Nona!" Suaranya bergetar. "Tuhan, kamu masih hidup." Air mata Aiko jatuh deras. Untuk pertama kalinya sejak ia dibuang, ada orang yang tidak meragukannya, tidak mengatur narasi, tidak memintanya diam, hanya percaya. "Aku punya bukti," kata Aiko cepat, menahan isak. "Tentang Hiroshi, tentang ayah, tapi aku tidak sendirian. Ada seseorang yang menolongku. Dia dalam bahaya." "Dengar baik-baik," kata Kenji tegas. Nada komando kembali muncul. "Tetap di tempatmu, jangan kemana-mana. Aku datang sekarang, dan Aiko, kali ini kita tidak akan lari." Telepon terputus. Aiko menurunkan gagang dengan tangan lemas. Ia menatap langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bersembunyi. Ia mulai bergerak maju. Namun, di dalam hangar tua itu, Fajar berdiri dengan napas tersengal, dikelilingi 2 pria bertubuh besar. Wajahnya lebam, bibirnya berdarah. Tapi, matanya masih tegak, masih menyala. "Di mana dia?" bentak salah satu pria, mendorong bahu Fajar keras. Fajar tersenyum tipis, meski sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. "Enggak tahu," katanya pelan. "Mungkin sudah terlalu jauh buat kalian kejar.
Tamparan keras mendarat di wajahnya. Dunia berputar. Tapi Fajar tidak jatuh. Ia tetap berdiri, seperti seseorang yang tahu penderitaan ini bukan sia-sia. Karena di luar sana, seorang perempuan yang pernah dibuang seperti sampah sedang berjalan menuju kebenaran. Dan setiap detik yang Fajar tahan di sini adalah detik yang mendekatkan runtuhnya kebohongan besar. Ruang tamu kecil di rumah aman itu terasa pengap meski jendela terbuka lebar. Bau kopi hitam yang baru diseduh bercampur dengan aroma obat antiseptik. Aiko duduk di kursi kayu, kedua tangannya masih gemetar saat menyerahkan flash disk dan perekam kecil itu kepada Kenji Sato. Pria berambut abu-abu itu menatap benda-benda di tangannya seperti menatap kebenaran yang selama ini ia curigai, tapi belum pernah berani sentuh. Kenji menekan tombol play. Suara Daichi memenuhi ruangan. Tenang, terukur, tapi syarat kewaspadaan. Setiap kalimat seperti pisau yang memotong lapisan kebohongan. Tentang saham yang dipindahkan diam-diam. Tentang rapat rahasia. Tentang rencana jika sesuatu terjadi pada dirinya. Tentang satu nama yang disebut berulang kali, Hiroshi Yamamoto. Aiko menunduk, air mata jatuh pelan. Ayah tidak pernah meremehkanku, bisiknya. Dia sudah menyiapkan semuanya, bahkan saat aku belum siap. Kenji mematikan perekam. Rahangnya mengeras. Ini cukup untuk menjatuhkan dia, katanya pelan, tapi tegas. Tapi kita harus bergerak cepat. Dia pasti sudah tahu kamu hidup. Seolah menjawab ucapannya, ponsel Kenji bergetar. Sebuah pesan masuk dari jaringan lamanya. Singkat, dingin, dan membuat dada Aiko ikut sesak. Fajar ditahan. Lokasi tidak resmi. Tekanan tinggi. Aiko berdiri mendadak. Dia menolongku, katanya cepat. Suaranya pecah. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati. Kita harus menolongnya. Kenji menatap Aiko lama, lalu mengangguk. Kita akan lakukan dua hal sekaligus, katanya. Menyelamatkan orangmu dan menjatuhkan Hiroshi. Di tempat lain, di sebuah ruangan kosong tanpa jendela, Fajar duduk dengan tangan terikat. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, menyilaukan. Setiap kedipan seperti menghitung waktu yang tersisa. Wajahnya memar, bahunya nyeri, tapi pikirannya jernih. Ia memejamkan mata, mengingat ibunya di kampung, suara doa subuh yang selalu pelan dan sabar. Masih mau pura-pura bodoh? Suara seorang pria terdengar, mendekat. Di mana perempuan itu? Fajar mengangkat wajahnya perlahan, bibirnya bengkak, tapi senyumnya muncul tipis. Kalian telat, katanya lirih. Kebenaran itu nggak bisa dikejar. Tamparan mendarat lagi, darah terasa asin di mulutnya. Tapi Fajar bertahan, karena di kepalanya ada satu gambaran yang membuatnya kuat. Aiko berdiri, bukan lagi bersembunyi. Aiko berbicara, dan semua yang hari ini menyakitinya akan terungkap. Sementara itu, Kenji sudah bergerak. Ia menghubungi jurnalis investigasi yang dulu dipercaya Daichi, mengamankan jalur hukum, mengatur pertemuan darurat dengan otoritas penerbangan dan pemegang saham lama yang masih setia. Semuanya dilakukan cepat, rapi, seperti permainan catur yang sudah lama ditunggu. Aiko berdiri di depan cermin rumah aman itu. Luka di pelipisnya sudah dibersihkan, dibalut rapi. Wajahnya masih pucat, tapi matanya berbeda. Tidak ada lagi kekosongan, yang ada hanya keteguhan. Aku siap, katanya pada Kenji. Kali ini, aku tidak akan diam. Kenji mengangguk. Besok pagi, katanya, kita buka semuanya. Malam itu, Hiroshi duduk di ruang kerjanya, memandangi kota dari balik kaca besar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. Dia hidup, dan dia punya bukti. Hiroshi menegang. Untuk pertama kalinya, senyumnya runtuh, tangannya mengepal, dunia yang ia kira sudah rapi mulai retak. Di ruangan tanpa jendela, Fajar mendengar suara pintu dibuka kembali. Langkah kaki mendekat, ia mengangkat kepala, bersiap menghadapi apapun, dan di saat yang sama, di luar sana, mesin kebenaran mulai menyala. Pagi itu datang tanpa peringatan. Tidak ada musik heroik, tidak ada sorak-sorai. Hanya cahaya matahari yang menembus jendela ruang konferensi, jatuh tepat di meja panjang tempat para pemegang saham lama duduk dengan wajah tegang. Aiko berdiri di ujung ruangan, mengenakan blazer sederhana.
Tidak ada perhiasan, tidak ada simbol kekuasaan, hanya dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Fajar masih duduk di ruangan tanpa jendela itu. Lampu neon tetap berkedip. Kepalanya terasa berat, tubuhnya pegal, tapi hatinya tidak runtuh. Ia mendengar suara langkah tergesa di luar. Nada bicara yang tidak lagi percaya diri. Sesuatu berubah, ia bisa merasakannya. Di ruang konferensi, Kenji memulai. Tanpa banyak kata, ia menyalakan layar. Rekaman ayah Aiko diputar. Suara Daichi mengisi ruangan, tenang dan jelas, menyebut nama, tanggal, dan rencana pengambil alihan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya menatap lurus ke depan, wajah mereka memucat. Aiko melangkah maju. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata jatuh tepat sasaran. Ia menceritakan apa yang terjadi di dalam jet, dorongan itu. Asapal yang dingin, tubuhnya yang ditinggalkan. Ia tidak meminta simpati, ia hanya menyampaikan fakta satu persatu, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari. Di saat yang sama, notifikasi mulai bermunculan di ponsel para wartawan yang sudah menunggu di luar. Dokumen bocor. Rekaman bocor. Nama Hiroshi Yamamoto mulai disebut dengan nada yang berbeda. Tidak lagi sebagai penyelamat perusahaan, tapi sebagai ancaman. Hiroshi masuk terlambat. Wajahnya kaku. Senyumnya tidak lagi rapi. Ia berusaha berbicara, tapi suara Daichi kembali diputar. Kali ini lebih panjang, lebih tajam. Tentang rencana jika Aiko disingkirkan. Tentang orang-orang yang akan dibeli. Tentang satu perintah terakhir, lindungi Aiko. Apapun yang terjadi, ruang itu hening, lalu pecah. Pertanyaan bertubi-tubi. Tatapan berubah menjadi tuduhan. Hiroshi mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Di ruangan tanpa jendela, pintu terbuka dengan keras. Bukan lagi pria-pria bertubuh besar itu yang masuk. 2 petugas berseragam resmi berdiri di ambang pintu. Borgol berbunyi. Seseorang berteriak marah di kejauhan. Fajar mengangkat kepala. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya diizinkan meletakkan beban. Di luar gedung konferensi, Aiko berdiri di hadapan mikrofon. Kilatan kamera menyilaukan, tapi ia tidak mengedip. Saya tidak kembali untuk membalas dendam, katanya pelan. Saya kembali untuk menghentikan kebohongan. Nama Fajar disebut. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai simbol, tapi sebagai manusia yang memilih menolong ketika dunia memalingkan wajah. Aiko menunduk sedikit, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Tanpa dia, saya tidak akan berdiri di sini. Sementara itu, Hiroshi dibawa pergi, melewati lorong yang dulu ia kuasai. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, hanya langkah kaki yang menggema. Sore menjelang, kota kembali sibuk. Tapi bagi Aiko, hari itu menutup satu bab yang nyaris membunuhnya. Di rumah aman, Fajar duduk dengan secangkir teh hangat. Tangannya masih gemetar, tapi matanya tenang. Aiko duduk di hadapannya. Tidak ada jarak kekuasaan di antara mereka. Hanya 2 orang yang sama-sama selamat. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya Aiko pelan. Fajar berpikir sejenak. Saya cuma ingin pulang suatu hari nanti, katanya jujur. Dan tahu, saya melakukan hal yang benar. Aiko mengangguk. Di dalam hatinya, sebuah keputusan lahir. Bukan karena rasa utang, tapi karena keadilan yang sederhana. Hari-hari setelah itu berlalu seperti mimpi yang bergerak terlalu cepat. Nama Aiko Nakamura kembali muncul di berita, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan sebagai pewaris rapuh yang hilang, melainkan sebagai perempuan yang selamat dari pengkhianatan paling kejam. Perusahaan berguncang, saham dibekukan sementara, direksi lama dipanggil satu persatu. Banyak wajah yang dulu tersenyum kini menunduk, mencoba menjauh dari sorotan. Namun Aiko tidak larut dalam euforia. Setiap pagi ia bangun dengan satu pikiran yang sama. Fajar. Di sebuah ruang pemulihan sederhana, Fajar duduk memandangi jendela. Lebam di wajahnya mulai memudar, tapi bekasnya masih ada, seperti peta kecil dari semua yang telah ia lewati. Ia tidak diwawancarai media. Ia tidak diundang ke panggung. Ia bahkan sempat berpikir, setelah semua ini selesai, ia akan kembali menjadi orang yang tidak dikenal siapapun. Dan ia baik-baik saja dengan itu.
Aiko datang tanpa pengawalan berlebihan. Ia duduk di kursi seberang Fajar, mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada blazer mahal, tidak ada asisten di belakangnya, hanya dirinya sendiri. "Kamu seharusnya bisa pergi sekarang," kata Aiko pelan. "Tidak ada yang akan menahanmu." Fajar tersenyum kecil. "Saya tahu," jawabnya. "Tapi saya ingin lihat Mbak benar-benar baik-baik saja." Aiko menunduk. Kata-kata itu lebih berat daripada semua pidato yang pernah ia dengar. "Aku berutang nyawa padamu," katanya lirih. Fajar menggeleng pelan. "Saya nggak suka kata utang," katanya jujur. "Saya cuma nggak mau hidup dengan rasa bersalah." Aiko mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia melihat masa depan tanpa kabut. Ia mengambil napas dalam, lalu berbicara dengan suara yang tenang tanpa dramatis. "Aku ingin kamu bekerja denganku," katanya. "Bukan sebagai balasan, tapi karena aku butuh orang yang tidak bisa dibeli." Fajar terdiam, lama. Ia tidak langsung menjawab. Ia memandang tangannya sendiri. Tangan yang kasar, yang tidak pernah membayangkan berada di percakapan seperti ini. "Kalau suatu hari," lanjut Aiko, "aku berubah seperti mereka. Aku ingin kamu yang pertama mengingatkanku." Fajar menatap Aiko. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tulus. "Kalau itu tugasnya," katanya pelan, "saya terima." Di luar, langit Tokyo sore itu cerah. Tidak ada tanda-tanda badai. Tapi Aiko tahu, badai tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu, dan kali ini ia tidak berdiri sendirian.